Selamat siang Ibu Jurika dan Pak Bakti. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil dari paper kami. Yang pertama ada abstrak, yaitu Google Maps adalah salah satu aplikasi navigasi yang terkenal dan sering digunakan para driver maupun pengguna lainnya. Namun seringkali Google Maps melakukan kesalahan dengan ketidakakuratan letak yang dituju, baik dari posisi maupun waktu jarak tempuh. Maka dari itu, kami akan melakukan sebuah eksperimen untuk mengetahui persentase keakuratan Google Maps. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner dan eksperimen. Hasil yang didapat pada eksperimen di 10 rute jalan ditemukan terdapat jalan yang tidak sesuai dengan fitur yang ditentukan pada Google Maps. Hal ini bisa saja menjadi sedikit masalah bagi penggunanya karena ini menjadi salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi navigasi. Kemudian yang kedua ada introduction. Saat ini orang jarang atau bahkan tidak lagi menggunakan navigasi dengan kompas atau peta dalam bentuk kertas. Salah satu teknologi yang sering digunakan untuk navigasi adalah Google Maps. Aplikasi ini dibuat oleh Google dengan fitur-fitur yang menyediakan perencana rute yang memungkinkan pengguna untuk menemukan arah yang tersedia melalui pengemudi, transportasi umum, berjalan kaki, ataupun bersepeda. Dalam masa penelitian ini, kami ingin mengetahui berapa banyak pengguna Google Maps di wilayah Jabodetabek dengan alasan mengapa mereka lebih memilih Google Maps sebagai aplikasi panduan navigasi utama mereka dibandingkan dari aplikasi lainnya yang serupa dengan Google Maps. Lalu yang ketiga, kami juga ingin mengetahui persentase keakuratan dari aplikasi Google Maps. Berdasarkan informasi yang telah kami gali sebelumnya, kelemahan Google Maps terletak pada kekuatannya yang sangat bergantung pada data crowdsourcing. Contohnya percobaan yang dilakukan oleh Wacker. Dapat disimpulkan bahwa jumlah ponsel yang digunakan saat melewati area yang sama akan memberikan asumsi kemacetan di Google Maps. Selain itu, berdasarkan survei sementara, banyak pengguna juga mengeluh tentang keakuratan yang dipilih oleh Google Maps. Eksperimen ini sangat berguna sehingga kita dapat mengetahui seberapa akurat Google Maps dalam menentukan rute dan waktu. Eksperimen ini juga membantu perjalanan untuk menganalisis dan menentukan waktu dan rute yang lebih akurat dan lebih cepat. Berikutnya terdapat metodologi. Metodologi merupakan teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian. Nah, yang pertama ini merupakan research flowchart dari penelitian kami. Yang pertama terdapat problem identification. Kita mengidentifikasi masalah, lalu mempelajari literatur yang ada, lalu melakukan observasi terhadap literatur dan membuat literatur review, lalu kita mengoleksi data, lalu membuat kuesioner dan melakukan eksperimen dan data analisis. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan penelitian ini adalah kuesioner dan eksperimen. Dalam mempelajari penggunaan Google Maps, kami telah menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data pengguna. Untuk eksperimen kami menggunakan titik sampel. Setiap anggota akan membandingkan titik sampel dari Google Maps dan mengamati apakah ada kesalahan atau tidak. Kuesioner pengguna akan digunakan sebagai bahan utama untuk eksperimen yang akan dilakukan. Sebelum eksperimen dilakukan, ada beberapa hal yang memengaruhi keakuratan GPS berdasarkan literatur review. Yang pertama terdapat satelit, yang kedua media propagasi, yang ketiga penerima GPS, dan yang terakhir data observasi. Yang berikutnya terdapat lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Jabodetabek. Terdapat dua kategori yang kami pilih. Yang pertama adalah membuktikan bahwa rute yang dipilih cukup akurat, dan yang kedua membuktikan bahwa rute yang dipilih sesuai dengan fitur kendaraan yang dipilih oleh pengguna. Berikutnya terdapat analisis data. Menganalisis data hasil kuesioner dimulai dari pengorganisasian data. Pengorganisasian data diperlukan karena karakteristik data kualitatif biasanya banyak dan sangat bervariasi. Pengorganisasian data juga memastikan bahwa informasi dikategorikan dengan benar, komprehensif, dan teratur. Pengorganisasian data membuat lebih mudah untuk menganalisis dan mempelajari data-data kuesioner tersebut. Untuk menganalisis data, kami membagi hasil kuesioner ke dalam beberapa tabel. Mayoritas suara dari hasil survei akan menjadi dasar dari eksperimen yang akan kami lakukan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada result and discussion. Result and discussion ini terdiri dari 3 bagian, yaitu questionnaire result, experiment result, and discussion. Hasil kuesioner. Di mana pada kuesioner result kami mengumpulkan suatu data dengan menggunakan kuesioner yang kami bagikan kepada pengguna Google Maps. Terdapat beberapa subpertanyaan yang kami berikan kepada pengisi kuesioner, seperti di mana user tinggal, seberapa sering user menggunakan Google Maps, tujuan dari user menggunakan Google Maps, tipe rute yang sering dipilih oleh pengguna, lalu ada kendaraan yang sering dipakai, lalu apakah Google Maps cenderung menunjukkan jalan yang benar. Dapat kita lihat persentase hasilnya dari tabel yang ada. Lalu selanjutnya
ada hasil eksperimen, di mana berdasarkan hasil kuesioner yang kami berikan, ada beberapa rute yang ditawarkan oleh Google Maps. Tidak sepenuhnya akurat, oleh karena itu kami melakukan percobaan untuk mengetahui keakuratan dari Google Maps itu sendiri. Kami membuat skema dengan memilih 10 rute secara acak di area Jabodetabek itu sendiri. Berikut merupakan 10 area rute yang kami lakukan eksperimen. Pada percobaan nomor 7, lokasi awal kami adalah Binus Kemanggisan menuju Binus Alam Sutra. Percobaan tersebut akurat, namun kami melewati jalan yang bisa dibilang cukup sempit. Jalan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan bermobil secara bersamaan, sehingga menyulitkan user untuk melewati jalan tersebut, apalagi jika mobil yang berukuran besar. Lalu selanjutnya adalah pembahasan. Setelah melakukan pengamatan, kami melakukan pembahasan di mana peta Google Maps telah membantu banyak orang atau bahkan masyarakat untuk menentukan tempat, memperkirakan waktu pendatang, dan bahkan mengamati lalu lintas. Namun berdasarkan kuesioner yang kami lakukan, ada sekitar 60% user mengatakan bahwa lokasi titik tujuan masih kurang tepat, serta 81 responden mengatakan bahwa jalan yang ditentukan oleh Google Maps terlalu kecil, yang membuat kendaraan mobil saat berpapasan sangat sulit. Terbukti, pada gambar berikut merupakan gambar eksperimen dari kami, di mana titik awal kami dari kampus Kemanggisan menuju kampus Alam Sutra. Di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Gempol Raya, kami menemukan jalan yang cukup sempit. Dan fitur Google Maps yang kami pilih pun sudah untuk mobil. Jalan tersebut membuat mobil kami cukup kesulitan ketika berpapasan dengan mobil lain. Membuat kami harus sedikit menepi ke kiri mengambil halaman rumah warga sekitar, supaya mobil kami bisa lewat. Tetapi, bukan hanya faktor tersebut, ada faktor eksternal yang membuat keakuratan dari Google Maps itu sendiri menjadi berkurang, seperti internet yang kurang baik, aplikasi Google Maps yang belum diupdate, ataupun bug-bug yang terjadi pada aplikasi. Walaupun saat ini user masih cenderung menggunakan Google Maps, ada sekitar 26% dari responden yang menggunakan aplikasi pesaing. Mungkin bukan persentase yang cukup besar, tetapi tidak menutup kemungkinan persentase user yang menggunakan aplikasi pesaing dapat bertambah. Jadi dapat disimpulkan, secara numerik keakuratan Google Maps bisa dibuat. Namun, karena keterbatasan waktu dan metode yang digunakan tidak terlalu relevan untuk mendapatkan angka akurasi yang sebenarnya. Yang terakhir adalah kesimpulan, karena Google Maps telah mengganti cara orang-orang bernavigasi untuk menuju tempat destinasi mereka, Google Maps telah membantu banyak hal. Oleh karena itu, eksperimental study ini dilakukan untuk memvalidasi komplain-komplain dari user responden. Terdapat beberapa user yang memang terbukti saat kita lakukan penelitiannya, akan tetapi hal tersebut tidak dapat cukup untuk mengatakan bahwa Google Maps tidak kurang akurat, karena terdapat banyak hal yang mengakibatkan error terhadap Google Maps. Oleh karena itu kita harus memastikan internet connection berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.